bawah naungan kasih-Mu Bapa, Kau melindungi dan Kau menjaga. Walaupun banyak cobaan datang, Kau luputkan aku. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus ku berdoa dan ku memohon. Ku sandarkan hidupku ya Bapa, sepenuh hatiku. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu selalu. Terima kasih Yesus, Kau menyertai aku. Terima kasih Roh Kudus, Kau menghiburku selalu. Hanya dalam naungan-Mu Tuhan ada sukacita dan damai sejahtera. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus ku berdoa dan ku memohon. Ku sandarkan hidupku ya Bapa, sepenuh hatiku. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu selalu. Terima kasih Yesus, Kau menyertai aku. Terima kasih Roh Kudus, Kau menghiburku selalu. Hanya dalam naungan-Mu Tuhan ada sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu selalu. Terima kasih Yesus, Kau menyertai aku. Terima kasih Roh Kudus, Kau menghiburku selalu. Hanya dalam naungan-Mu Tuhan ada sukacita dan damai sejahtera. Hanya dalam naungan-Mu Tuhan ada sukacita dan damai sejahtera. Selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita semua. Kita akan mendengarkan warta jemaat Minggu tanggal 21 Juni 2020. Haleluya, kemuliaan bagi Yesus Kristus, Tuhan dan Kepala Gereja.
Tuhanlah gembala dan sahabat sejati. Majelis jemaat mengucapkan selamat bersukacita bagi anggota jemaat yang mengalami pertambahan usia dan mengalami berbagai-bagai berkat Tuhan dalam kehidupan. Selamat bagi anggota jemaat yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan di tingkat SMP dan SMA. Dan selamat bersukacita juga bagi jemaat yang terlibat dalam mendukung pelayanan minggu ini maupun minggu yang lalu melalui persembahan materi, tenaga, talenta, dan tugas pelayanan lainnya. Warta jemaat yang pertama, sehubungan dengan penerapan new normal COVID-19 dan menyikapi keadaan yang terjadi di daerah kita terkait perkembangan kasus COVID-19 yang masih terus meningkat, maka ibadah hari Minggu dan ibadah rumah tangga masih akan terus dilakukan di rumah masing-masing sampai kondisi dinyatakan aman atau bila area Tohuti sudah masuk zona hijau. Poin kedua, pelayanan nikah, baptisan, dan ibadah insidentil lainnya bisa dilakukan dengan ketentuan harus mengikuti standar protokol kesehatan COVID-19. Protokol kesehatan dan syarat administrasi dapat ditanyakan kepada Ibu Charlotta. Poin ketiga, pengutusan Pendeta Freddy Salawanech STH dan Pendeta Inek STH akan dilakukan dalam waktu yang akan ditentukan oleh PGI wilayah Sulsel Barat. Nomor 4, posko peduli kasih untuk jemaat yang terdampak COVID-19 masih terus dibuka. Diharapkan partisipasi dari anggota jemaat dengan memberikan bantuan berupa uang atau bahan kebutuhan pokok seperti beras. Poin kelima dari warta jemaat adalah anggota baru. Nama kepala keluarga Hagai Kuswanto, nama istri Hernawati Limbong, nama anak Dominik Erga Pandin Kuswanto. Mereka tinggal di Jalan Patimura nomor 20, kelompok 6. Majelis Gereja Pauk Wandula mengucapkan selamat bergabung dalam persekutuan di Gereja Pauk Jemaat Wawandula. Tuhan memberkati. Nomor 6, Majelis Gereja Pauk Jemaat Wandula menyampaikan turut berduka cita bagi keluarga Murianto Tiku Pasang atas meninggalnya ibu terkasih. Dan yang terakhir, poin ketujuh adalah pengurus persekutuan remaja. Sehubungan dengan adanya wabah COVID-19, maka persembahan syukur bulanan remaja Pauk Wandula diubah menjadi persembahan per 3 bulanan, terhitung dari bulan April, Mei, dan Juni. Diharapkan agar persembahan ini disimpan sementara sambil kondisi aman. Amplop syukur per 3 bulan akan dibagikan kepada anak remaja saat kondisi sudah kondusif. Dan bagi anak remaja yang belum mengembalikan amplop syukur bulan Maret, dapat dikembalikan saat pembagian amplop syukur per 3 bulanan yang akan dibagikan dari rumah ke rumah. Demikianlah warta jemaat, kita akan segera memulai ibadah. Jemaat kekasih Tuhan, mengawali ibadah kita saat ini, saya mengajak kita untuk menundukkan kepala, melakukan saat teduh sambil kita mendengarkan pemandu pujian melakukan Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1, meski tak layak diriku. Panggilan beribadah. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Mazmur 47 ayat 2 sampai 5. Mari saudara kita bangkit berdiri.
dan kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 3 ayat 4. Kami puji dengan riang. Pertolongan kita dalam ibadah saat ini datangnya dari Tuhan Pencipta semesta yang tetap setia memelihara ciptaannya. Anugerah, salam, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus melalui perantaraan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Umat Tuhan yang menjadi nas pembimbing kita dalam ibadah saat ini diambil dari kitab Matius pasal 16 ayat 24b sampai 25. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikianlah nas pembimbing kita di saat ini. Kita sambut nas pembimbing ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 375, Saya Mau Ikut Yesus. Silahkan duduk. Umat Tuhan, di saat ini tidak terasa kita sudah masuk di minggu ketiga bulan Juni. Kita akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya saya mengajak kita untuk menenangkan hati dan pikiran, dan kita masuk di dalam saat teduh, dalam doa, memohon pertolongan Tuhan. Mari berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Allah, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di tengah situasi yang kami hadapi saat ini, kami tetap bersyukur Tuhan, karena kami terus merasakan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Di saat ini Tuhan, firman-Mu akan menjadi pedoman yang menerangi langkah kami. Sebelum kami membaca dan merenungkannya, kami mohon kuasa Roh Kudus untuk menuntun kami semua, agar kami memahami firman Tuhan
dan dengan kuasa Roh Kudus, kami pun dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan beriman setiap hari. Tolonglah hamba-Mu ini yang berdosa Tuhan, pakailah bibir hamba untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, agar melalui perkataan yang kuasa Tuhan nyatakan melalui hamba, jemaat Tuhan boleh diberkati untuk kami menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu kekasih Tuhan, firman Tuhan yang dipilih untuk kita renungkan di saat ini diambil dari Matius pasal 10 ayat 24 sampai dengan 39. Matius pasal 10 ayat 24 sampai dengan 39. Kita siapkan bacaan firman Tuhan ini lebih dahulu. Baik, jika kita sudah mendapatkannya Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca bersama-sama dari kediaman kita masing-masing. Kita mulai. Demikian firman Tuhan. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah saudara dan saya yang mendengar sekaligus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Mengawali renungan kita di saat ini, tema yang diberikan kepada kita adalah mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku.
Ada pertanyaan sederhana, Bapak Ibu Saudara, yang ingin saya sampaikan atau ajukan kepada kita. Mengapa, Bapak Ibu, setiap perayaan Paskah, telur menjadi benda yang tidak pernah hilang, bahkan menjadi ikon, simbol perayaan Paskah? Apakah sesungguhnya makna di balik penggunaan simbol telur itu? Samakah dengan ikon Santa Claus dalam perayaan Natal? Bacaan kita saat ini berada dalam dua perikop yang saling kait-mengait, yaitu perikop dengan judul penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus, ayat 16-33, dan perikop kedua, Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus, ayat 34 sampai dengan 42. Pernyataan Tuhan Yesus ini berkaitan erat dengan pengutusan 12 rasul pada bacaan sebelumnya, ayat 5 sampai dengan ayat 15. Setelah ia mengutus para rasul, setelah ia mengutus para muridnya, ia memperingatkan mereka bahwa mereka akan menghadapi tantangan dan bahaya dalam tugas pengutusan mereka. Oleh karena itu Tuhan Yesus memberikan kekuatan, peringatan bagaimana para murid harus bersikap atas hal itu, atas tantangan bahaya yang akan mereka hadapi. Para murid atau hamba adalah semua orang Kristen sejati yang menjadi tujuan dari Injil Matius ditulis, terkhusus 12 murid dalam bacaan kita. Kalau bukan orang Kristen sejati alias gadungan yang tidak menghidupi Kristus dalam dirinya, maka tidak akan mendapatkan perlawanan dari dunia, karena mereka orang-orang Kristen gadungan serupa dengan dunia. Umat Tuhan, dalam bacaan kita saat ini, Tuhan Yesus menerangkan bahwa setiap orang yang mengikut Dia akan mengalami perlawanan di dunia. Setidaknya ada beberapa hal, 3 hal yang saya catat. Pertama, mereka akan difitnah karena Kristus. Mereka akan ditimpakan kesalahan yang bukan kesalahan mereka. Dalam ayat 24 sampai 25, Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan, gambaran. Dikatakan di sana, seperti seorang guru atau tuan mendapatkan perlawanan, dilawan dan difitnah, maka para murid atau hamba pun akan dilawan dan difitnah. Lalu contoh yang kedua, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang tuan rumah. Seperti tuan rumah yang disebut Beelzebul atau penghulu setan, maka seisi rumahnya pun, yakni para pengikutnya, juga akan mengalami hal yang sama, disebut setan. Yang kedua, Bapak Ibu, apa yang dialami oleh para murid meskipun tidak secara gamblang dinyatakan oleh Tuhan Yesus, tetapi kalau kita perhatikan dalam ayat 28, ada situasi di mana para murid akan dibunuh karena Kristus. Mereka akan menjadi martir karena Kristus. Secara tersirat Tuhan Yesus memberitahukan bahwa para murid akan mengalami bahwa nyawa mereka menjadi taruhan atas pekabaran Injil yang mereka lakukan. Yang ketiga, Bapak Ibu, terjadi perselisihan, terjadi pemisahan di antara orang dalam keluarga. Ayat 34 sampai 36.
Pedang yang digunakan oleh Tuhan Yesus adalah gambaran perselisihan yang timbul akibat penolakan kehadiran Kristus yang membawa damai. Dalam bagian ini Tuhan Yesus mengutip nubuat dalam Mika pasal 7 ayat 6 yang menyatakan, sebab anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya, menantu perempuan melawan ibu mertuanya, musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Terjadi pemisahan dalam ruang lingkup keluarga yang dalam budaya Yahudi, ikatan keluarga sangat kuat, ikatan darah sangat kuat. Tetapi karena Kristus, mereka akan terpisah, mereka akan dipisahkan. Sebab di dalam ruang lingkup keluarga pun terjadi penolakan. Bapak Ibu, tantangan terbesar yang sering kali dialami orang percaya bukan berasal dari luar, tetapi biasanya tantangan terbesar itu datang dari rumah, datang dari keluarga, datang dari orang-orang terdekat yang intim dengan kita. Inilah sebenarnya yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Ketika kita melayani Tuhan, kadangkala keluarga menjadi tantangan utama. Ketika kita ingin melaksanakan tugas dari Tuhan, justru orang-orang terdekat menjadi penghalang bagi kita untuk melayani Dia. Inilah sebenarnya yang dimaksudkan Tuhan Yesus tentang pemisahan dan penolakan. Namun demikian, kekasih-kekasih Tuhan, dalam ayat 26 sampai 27, kemudian ayat 29 sampai 31, Tuhan Yesus meneguhkan iman para murid. 3 kali Ia mengatakan jangan takut. Ayat 26, 28, 31. Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka untuk tidak takut. Sebab apa, Bapak Ibu? Ada 3 hal. Pertama, mereka tidak boleh takut. Sebab tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah, dan pada waktu Tuhan, pada waktunya semua akan dibuka dan menjadi nyata. Dusta, kebencian orang-orang yang menghujat Kristus, demikian juga kesetiaan para murid, pengikut Kristus akan terbuka di hadapan Allah, akan menjadi nyata di hadapannya pada hari penghakiman, di mana mereka dan kita akan menerima ganjaran dari Allah. Apakah itu kematian kekal atau kehidupan kekal? Dan saya juga percaya Bapak Ibu Saudara, tidak hanya pada masa penghakiman nanti semua akan dibuka oleh Tuhan, tetapi ketika kita pun ada di dunia, orang-orang yang jujur, orang-orang yang setia, orang-orang yang melakukan kebaikan dan kebenaran, apa yang mereka lakukan tidak akan sia-sia. Sebab pada waktu Tuhan, mereka akan menuai dari kebenaran dan kebaikan yang mereka tanamkan bersama dengan Tuhan Yesus. Dan orang-orang yang tidak jujur, cepat atau lambat, mereka pun akan menuai buah dari kejujurannya dan buah dari ketidakjujurannya. Siapa yang menabur angin akan menuai badai. Demikian kata firman Tuhan. Hukum tabur tuai itu berlaku
Tidak hanya pada masa penghakiman, tetapi juga pada masa kehidupan kita saat ini. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus menyampaikan kepada para murid agar mereka tidak takut. Sebab apa? Sebab kehidupan mereka, kehidupan para murid berharga bagi Tuhan. Dan tidak satu pun akan terjadi di luar kehendak Tuhan. Mereka sangat berharga. Dan tidak ada satu pun akan terjadi bagi para pengikut Yesus, bagi para murid secara khusus dalam bacaan kita, tanpa seizin Tuhan yang mengutus mereka. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan atau gambaran tentang kehidupan burung pipit. Burung pipit dijual dengan sangat murah, Bapak Ibu, pada zaman itu. Harganya 2 ekor 1 duit. Kalau beli 5, kalau Bapak Ibu baca bandingkan di dalam Lukas pasal 12 ayat 5, ya samalah dengan kondisi kita sekarang. Beli banyak harganya lebih murah. Beli 2 ekor harganya 1 duit. Beli 5 harganya 2 duit. Ya. Duit adalah mata uang terkecil dengan nilai 1/6 dinar. Dan upah harian pekerja pada masa itu 1 dinar 1 hari. Dan kalau kita rupiahkan, ya mungkin 1 hari 100.000. Itu artinya bahwa harga 2 ekor burung pipit, 2 ekor burung pipit harganya 15.000 sampai 16.000. Jadi 1 ekor harganya kira-kira 7.500 sampai 8.000. Apa yang menarik Bapak Ibu dari perumpamaan ini, Tuhan Yesus mau katakan, meskipun harganya sangat murah, tetapi tidak seekor pun jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Dan Tuhan Yesus katakan di dalam ayatnya yang ke-31, mulai dari ayat 30 dan 31, dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Jauh lebih berharga kehidupan para murid dan pengikut Tuhan Yesus yang setia daripada burung pipit. Rambut kepala mereka terhitung semuanya. Itu artinya Tuhan Maha Tahu. Tuhan mengetahui kehidupan orang-orang yang mengasihi Dia, yang mengikut Dia dengan setia. Dan tidak ada satupun akan terjadi atas kehidupan para murid tanpa kehendak izin Tuhan. Dan ketiga, Bapak Ibu Saudara, ini sangat penting pula. Tuhan Yesus katakan agar mereka jangan takut. Sebab apa? Sebab Allah berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Melalui pernyataan ini Tuhan Yesus mau mengatakan kepada para murid, para pengikutnya dan saudara saya di masa ini, bahwa walaupun pada akhirnya atas kehendak Allah kita dibunuh atau kehidupan kita menjadi martir, namun kematian mereka tidak sia-sia. Kematian para murid tidak sia-sia, sebab Allah yang disembah memiliki kuasa untuk menyelamatkan jiwa mereka. Kadangkala kita melihat, Bapak Ibu, ada banyak orang benar yang hidup setia tetapi mengalami kehidupan yang tidak sesuai dengan harapan. Contoh, ada orang yang jujur
Ada orang yang bertanggung jawab, setia, tetapi dia tidak menerima perlakuan yang baik. Dia tidak mendapatkan promosi. Dia tidak mengalami penerimaan. Bahkan seakan-akan dia menjadi korban atas hal-hal yang mungkin tidak dia lakukan. Kalau kita melihat tayangan-tayangan berita bahwa sepertinya orang yang korupsi hidupnya baik-baik saja. Orang yang melakukan ketidakbenaran justru bahagia. Kita hanya melihat casing luarnya. Kita tidak mengalami kehidupan mereka. Percayalah bahwa ketika saudara melakukan apa yang Allah lakukan, saudara melakukan apa yang Tuhan Yesus contohkan dalam kehidupannya, menghidupi Kristus dalam diri saudara. Meskipun saudara, kehidupan saudara biasa-biasa saja, tetapi sesungguhnya jiwa saudara mendapatkan ketenangan. Jangan pernah risau dengan orang-orang yang melakukan ketidakbenaran. Saya mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 37. Ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Cukup panjang Bapak Ibu, tetapi ini sangat penting untuk kita renungkan. Firman Tuhan berkata demikian. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Demikian Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus menghendaki para murid untuk bukan hanya tidak menjadi takut, tetapi mereka juga harus siap menghadapi tantangan dan bahaya di depan mereka. Tuhan Yesus menghendaki para murid untuk terus menyebarkan berita Injil. Ada beberapa hal yang Tuhan Yesus inginkan untuk mereka lakukan. Pertama, Tuhan Yesus meminta para murid untuk mengakui Yesus dalam seluruh keberadaan hidup mereka. Coba kita perhatikan Bapak Ibu, di dalam Matius pasalnya yang ke-10 bacaan kita, ayatnya yang ke-32 dan 33. Hal yang pertama yang para murid harus lakukan adalah mengakui Yesus dalam kehidupan mereka. Dikatakan di sini, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Seringkali orang Kristen mengatakan begini Bapak Ibu, jangan menyangkal iman, jangan menyangkal Yesus, itu betul. Tetapi ada hal yang paling penting, yang jauh lebih substansial dari itu. Kata menyangkal iman bukan hanya berpindah keyakinan,
Tetapi menyangkal iman, tidak mengakui Yesus, berarti pola kehidupan kita tidak mencerminkan keberadaan Kristus dalam hidup kita. Dan itu yang kadangkala terlupakan oleh banyak orang Kristen. Sehingga kita menjadi Kristen KTP. Bapak Ibu tahu KTP? Kristen tanpa pertobatan. Ketika saudara dan saya tidak hidup dalam pertobatan, tidak mengakui Yesus dalam kehidupan kita, sama saja kita menyangkal iman. Hati-hati Bapak Ibu. Bagaimana spiritualitas kita? Sudah sejauh mana usia kita berbanding lurus dengan usia spiritualitas kita? Atau jangan sampai kita menjadi seperti orang-orang Korintus yang sudah dewasa dalam kehidupan bergereja, sudah lama didirikan oleh Paulus, tetapi kehidupan mereka mencerminkan konflik, perselisihan, iri hati. Mari merenungkan ini. Itu yang pertama. Mengakui Yesus dalam seluruh keberadaan hidup kita. Menjadi Kristen sejati. Menghidupi Kristus dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan Yesus inginkan adalah agar para murid melanjutkan apa yang Tuhan Yesus telah lakukan di dalam tempat tertutup, menyebarkannya secara terbuka. Tuhan Yesus katakan begini, apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam gelap, dalam ruang tertutup, harus dikatakan dalam terang, artinya dalam lingkungan besar terbuka. Para murid harus menjadi berani, tidak boleh hidup dalam kenyamanan, lalu abai untuk menyampaikan suara kebenaran. Apa yang didengar melalui percakapan pribadi, melalui hubungan yang intim dengan Tuhan dalam percakapan firman Tuhan, itu harus disampaikan dari atas atap rumah. Soto. Para murid harus mulai menyebarkan Injil keluar. Bukan hanya dalam ruang lingkup persekutuan internal. Sudah saatnya gereja sekarang, saudara dan saya, lebih fokus pada hal-hal yang menyangkut substansi. Bagaimana kehidupan kita benar-benar mencerminkan kehidupan para murid yang bersaksi. Baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, persekutuan berjemaat. Dan yang ketiga yang paling penting Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat terakhir bacaan kita, ayat 38 dan 39. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ini menarik, ayat 38. Para pengikut Kristus harus bersedia memikul salib, mengikut Yesus. Pada zaman Yesus, Bapak Ibu Saudara, seseorang yang memikul salib sepanjang jalan menuju ke bukit penyaliban, mereka akan dipisahkan dari halayak ramai. Mereka hidup terpisah. Itu artinya bahwa orang-orang yang mengikut Yesus harus bersedia memisahkan hidupnya dari pengaruh
dunia, bersedia hidup berbeda. Kita harus bersedia memikul salib. Contoh, tidak diterima kerja karena Kristen, tidak naik jabatan karena Kristen, tidak diperlakukan sama karena Kristen. Semua perlakuan yang menimpa karena kita Kristen, itulah salib. Salib bukan hanya persoalan kesukaran. Banyak kita memahami keliru dari salib ini. Dikatakan bahwa masing-masing keluarga punya salibnya. Benar. Tetapi salib yang dimaksudkan bukan persoalan kesukaran, kesulitan hidup, tetapi identitas Kristus. Barang siapa ditolak, barang siapa dianiaya, barang siapa diperlakukan tidak adil karena identitas sebagai pengikut Kristus, itulah salib. Itu Bapak Ibu. Bersediakah saudara memikul salib kita? Bersediakah kita walaupun tidak diperlakukan dengan baik, terus memikul salib itu? Terus menunjukkan identitas kita sebagai pengikut Kristus. Tuhan Yesus katakan, barang siapa yang tidak mempertahankan kehidupannya di dunia ini, mereka tidak akan mengalami kerugian karena mereka memperoleh kehidupan yang benar dan kekal bersama Allah. Yang mana saudara akan pilih? Saudara kehilangan dunia tetapi memperoleh Allah, atau saudara memperoleh dunia tetapi kehilangan Allah? Itulah yang Tuhan Yesus maksudkan dengan ayat bacaan kita yang terakhir ini. Kekasih-kekasih Tuhan, menjadi pengikut Kristus yang setia dan sejati di dunia tidak mudah. Lebih mudah bagi kita untuk mempraktekkan iman Kristen di dalam lingkungan internal. Misalnya di dalam keluarga yang semuanya Kristen, gereja, komunitas Kristen. Tetapi Tuhan Yesus mau supaya saudara dan saya memberitakan Injil keluar di tengah lingkungan di mana kita ada. Di pasar, di penjara, di rumah sakit, kepada orang-orang miskin dan menderita, di dalam usaha dan pekerjaan kita. Resikonya memang besar Bapak Ibu. Kita bisa saja kehilangan harta, karir, keuntungan, popularitas, waktu luang, kesehatan, bahkan keluarga dan nyawa. Namun Ia yang mengutus akan memperlengkapi kita dengan Roh Kudus. Dan Ia akan memberikan jaminan perlindungan, kemenangan atas setiap perkara. Kembali ke pertanyaan awal tadi, Bapak Ibu, apa makna simbol telur Paskah? Bapak Ibu, telur Paskah berbeda dengan ikon Santa Claus. Santa Claus itu bukan budaya kita. Dan saya berharap dalam perayaan-perayaan Natal ke depan, simbol-simbol tentang Santa Claus sudah mulai kita ganti dengan apa yang alkitabiah. Walaupun bagi beberapa orang itu merupakan simbol cinta kasih, ya, tetapi tidak demikian halnya. Telur Paskah Bapak Ibu Saudara memiliki makna yang jika kita cermati sangat dalam. Telur adalah simbol benih kehidupan kekal. Saat kita memegang sebuah telur, kita sedang memegang
benih dari seekor ayam. Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus memberikan kepastian kepada kita bahwa kita memiliki benih kehidupan kekal. Jadi, Bapak Ibu, jagalah benih itu sampai kita mati. Apapun resikonya, apapun taruhannya, sampai saudara dan saya mati dengan benih kehidupan kekal yang masih terpelihara dengan baik. Mari kita ikut Yesus. Mengikut Yesus dengan setia. Mari jadikan itu sebagai keputusan hidup kita dan komitmen yang terus-menerus dibaharui. Mari beriman kepada Kristus, giat melayani, hidup benar, menjauhkan diri dari segala godaan dunia. Sebab itulah cara menjaga benih kehidupan kekal tidak rusak. Sebab itulah cara mengikut Yesus dengan sepenuh hati. 1 Korintus 15 ayat 58 menyatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Umat kekasih Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk menyatakan pengakuan iman. Oleh karena itu, saya mengajak kita berdiri. Dalam persekutuan dengan semua orang percaya pada segala waktu dan tempat, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman dengan menyatakan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk Bapak Ibu. Demikianlah firman Tuhan yang sampai kepada kita. Kini kita tiba kepada pengumpulan persembahan syukur. Saat ini kita diberi kesempatan untuk membawa tanda syukur kita atas berkat Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan kita lewat persembahan. Dan kita dibimbing oleh firman Tuhan dalam kitab 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil persembahan kita kumpulkan, kita mengiringinya lewat PKJ nomor 146 ayat 1, bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan. Dengan
Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita tenangkan hati, kita berdoa. Bapa di surga, Allah pemelihara kehidupan kami, Allah yang kami sembah dan sapa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami renungkan bersama, ya Tuhan. Tolonglah kami agar kami dimampukan untuk memaknai firman-Mu dengan setia dan tekun, hingga firman-Mu ini menyatu dengan tubuh, jiwa, dan roh kami, menjadi pedoman, menjadi suluh dalam langkah juang kami sehari-hari. Bapa, saat ini kami berdoa bersehati. Kami berdoa untuk situasi yang sedang terjadi di sekitar kami terkait dengan pandemi COVID-19, baik yang terjadi di Indonesia maupun secara global. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu. Biarlah kami sekalian terus dikuatkan oleh kasih Tuhan. Dan kami mohon kiranya Tuhan boleh menghindarkan kami semua umat-Mu dari terpapar COVID-19. Dan kami mohon kiranya Tuhan juga menghentikan badai ini, dan kami boleh kembali hidup di dalam kehidupan yang normal seperti adanya di waktu yang lalu. Bapa, kami juga berdoa untuk pemberlakuan tatanan normal baru yang sementara sedang disusun, bahkan akan diterapkan dalam beberapa waktu ke depan. Tuhan, tolong kami semua, jagalah kami, berikan kami hikmat untuk terus hidup dalam kewaspadaan, menerapkan standar kehidupan yang sesuai dengan himbauan pemerintah, sambil kami terus percaya dan bermohon kepada Tuhan, berpengharapan dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk upaya penanganan kasus penularan COVID di berbagai wilayah. Tuhan, berikan hikmat kepada para pemimpin kami yang terkait di dalam pemutusan penularan COVID-19 ini. Biarlah hikmat Tuhan memampukan mereka untuk bekerja dengan baik. Bapa, kami bersyukur untuk persekutuan umat Tuhan yang Engkau hadirkan di berbagai tempat. Tolonglah kami untuk terus menyatakan kepedulian, kesaksian dalam bentuk tanggung jawab untuk menolong satu akan yang lain, menjadi saluran berkat untuk kemuliaan Tuhan, menopang saudara-saudara kami yang lemah. Bapa, kami bersyukur untuk kehadiran jemaat Tuhan, Gereja Pauk Jemaat Wawendula. Berkatilah jemaat-jemaat Tuhan di dalam pekerjaan dan usaha mereka masing-masing. Kami berdoa untuk pertumbuhan dan pendidikan anak-anak kami. Kami berdoa untuk orang tua kami, para lansia, janda, duda, yatim piatu. Kami bersyukur untuk anak-anak kami yang sudah boleh menyelesaikan pendidikan, baik di jenjang SMP maupun SMA. Biarlah kasih Tuhan memampukan anak-anak kami untuk memaknai kehidupan mereka dengan baik. Dan kami berdoa Tuhan untuk rencana selanjutnya terkait dengan rencana untuk melanjutkan pendidikan di tingkat yang lebih tinggi. Tuhan, berikan hikmat kepada anak-anak kami dan orang tua, agar di tengah situasi ini mereka tetap dapat menumbuh kembangkan pengetahuan mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang bersuka cita di sepanjang minggu ini, baik dalam hari ulang tahun kelahiran, perkawinan, keberhasilan dalam usaha, dan lain sebagainya.
sebagai berkat yang mereka terima dari Tuhan. Sempurnakanlah sukacita umat-Mu, dan biarlah mereka yang bersyukur juga dimampukan untuk menyatakan syukur mereka dengan sedia menjadi berkat bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur untuk jemaat-jemaat Tuhan yang telah memberikan persembahan syukur yang menopang pelayanan, kesaksian, dan persekutuan di jemaat Tuhan. Berkatilah mereka Tuhan, agar di dalam pemberian ini mereka terus dilimpahkan berkat Tuhan. Diberkati dalam segala usaha dan pekerjaan mereka bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Bapa, kami berdoa untuk penyelenggaraan ibadah yang terus akan kami lakukan di masing-masing kediaman kami. Tolonglah kami Tuhan, baik para pelayan yang bertugas maupun juga saudara-saudara kami yang beribadah, agar dalam iman dan pengharapan kami tetap tekun dan setia melaksanakan pelayanan dan ibadah sampai masa di mana Tuhan menentukan kami boleh beribadah kembali di dalam gereja bersama dengan saudara-saudara kami yang lain. Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang sakit dan sedang berduka. Saudara-saudara kami yang dirawat baik di rumah sakit maupun di rumah. Tolonglah mereka ya Bapa, agar di dalam pergumulan ini, di dalam kelemahan tubuh, mereka terus dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Mereka terus diberikan semangat untuk melewati perawatan dengan baik. Diberkati semua upaya yang mereka kerjakan, hingga dari dalamnya saudara-saudara kami boleh diberikan kesehatan dan kesembuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk saudara kami, jemaat kekasih Tuhan yang sedang berduka, keluarga Murianto Tikupasang, atas meninggalnya ibunda terkasih. Tuhan tolong mereka, hibur dan kuatkan, agar di dalam duka cita ini mereka terus dilimpahkan penghiburan daripada Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa untuk berbagai rencana ke depan, termasuk di dalam pengharapan kami untuk melaksanakan ibadah utus urai bagi hamba-hamba Tuhan, Pendeta Mikdar Tommy, Pendeta Paulina Luji, Pendeta Inek, dan Pendeta Freddy. Tuhan tolong, Tuhan bekerja atas semua rencana ini, memberkati setiap pihak yang terlibat di dalam rencana utus urai ini, agar dalam waktu Tuhan ini boleh dilaksanakan dengan baik. Bapa, kehidupan kami sepekan mendatang, kami pun mempercayakannya kepadamu. Hamba-hamba Tuhan yang telah melayani, biarlah Tuhan juga memberkati mereka. Dan kami mohon ya Bapa, kami mohon pengampunan-Mu, agar doa kami layak di hadapan Tuhan. Sempurnakanlah doa kami ini Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk melaksanakan ibadah secara aktual. Oleh karena itu, saya jemput kita untuk berdiri. Pergilah dan jadilah berkat. Dalam tugas dan pekerjaan, peran saudara masing-masing yang Tuhan percayakan untuk saudara kerjakan. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 376, ikut Dikau saja Tuhan.
adalah bangsa yang terpilih, umat kepunyaan Allah yang diutus menyampaikan kabar sukacita yang daripada Allah ke tengah-tengah segala suku bangsa. Untuk itu, jadilah garam di tengah-tengah keberadaan saudara, sehingga kemuliaan Allah nampak atasmu. Dan arahkanlah hati pikiran saudara bersiap untuk menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sebagai lagu penutup dalam ibadah kita saat ini, kita melakukan PKJ 249, Ya Tuhan kuatkan imanku, ayat 1 saja. Demikianlah ibadah kita. Tuhan kiranya memberkati kehidupan kita sepanjang seminggu ke depan. Sebagaimana firman Tuhan yang sudah kita dengar, menjadi orang percaya susah dihindari untuk tidak menimbulkan konflik, karena kebenaran itu akan bertentangan dengan kegelapan. Kiranya Tuhan menolong kita dalam sepanjang aktivitas seminggu ke depan, dan sampai bertemu minggu depan. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu. Shalom. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di